الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Munawwarah Bapak Ustaz Sa'id Ali beserta pengurus yang lainnya, di antaranya Ustaz Taufiqur Rahman, Ustaz Fatullah Karim, Pak Haji Fatullah Ali, Ustaz Rizqi, dan yang lainnya juga yang saya hormati, para asatidzah, di antaranya Ustaz Mumbani, Ustaz Zayadi, Ustaz Haji Syafi'i Sahabat, Ustaz Hadiyati, Ustaz Muhammad Syatiri, Ustaz Haji Mursyidin, dan banyak para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah banyak hadir, di antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Warnoto, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Syukri, Bapak Junain, Bapak Yusuf Al-Limun, Bapak Nadianto, dan banyak dari para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan semuanya. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun yakinlah tanpa mengurangi rasa cinta dan penghormatan kepada semua yang hadir. Begitu juga yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah. Dan insyaallah ini adalah hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, tanggal 29 Dzulqa'dah. Berarti bagi yang akan berkorban, kalau dia membersihkan dirinya dari mencukur dan menggunting kuku, masih dibolehkan. Bagi yang akan berkorban, seandainya nanti malam diumumin oleh pemerintah bahwa besok Senin jatuh tanggal 1 Dzulhijjah, berarti insyaallah lebarannya adalah 10 Dzulhijjah, 27 Mei hari Rabu. Jadi kita sudah siap dari sekarang. Seandainya nggak ada pengumuman, ikut almanak ataupun kalender yang memang sudah ada, ya lebarannya Rabu, berarti tanggal 1-nya hari besok. Ya, tinggal nungguin malam. Jadi intinya persiapan bagi yang akan berkorban, karena yang sudah disampaikan oleh Nabi, dilarang bagi yang akan berkorban, sifatnya hukumnya dilarang. Larangannya ada makruh, menggunting, cukur rambut dan kuku agar atau sampai hewan kurbannya disembelih. Sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau dipotongnya hari pertama, selesai dipotong, baru boleh. Kalau hari kedua, sampai dia tunggu kapan hewan kurbannya disembelih. Untuk apa? Di syumurul idfi wal maghfirah, agar semua anggota tubuh kita sekecil-kecilnya dari tubuh ini, termasuk rambut dan bulu yang nempel di pori-pori kita, yang setiap tahun mungkin pasti dan itu bermaksiat, maka dengan sebab kita berkorban, menetes darah dari hewan kurban kita menjadi ampunan semua anggota tubuh kita. Sepupu kita ini semuanya sampai pokok-pokoknya semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini kalau mau nyukur silakan, masih boleh ya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah dan amalan yang terkait dengan 10 per hari pertama dan malam di bulan Dzulhijjah, insyaallah akan bisa kita laksanakan sampai hari raya Idul Adha, sampai kita melaksanakan syariat kurban. Masuk di dalam penjelasan berikutnya, kita lanjutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده، أي يجب على كل من أبويه وإن علا، ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها. أسبع أي بعد 7 من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التحديد، ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرطا من شروطها ل10 أي بعد استكمالها. الحديث الصحيح مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. كصوم أطاقه فإنه يؤمر به ل7 ويضرب عليه ل10 كالصلاة. وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر بالصلاة والصوم إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan berikutnya yang berkaitan dengan kitab shalah. Dalam bab penjelasan salat di awal pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in. Setelah pertemuan terakhir penjelasan tentang qada daripada orang yang meninggal dunia, yang dia meninggalkan tertinggal dari sholatnya yang fardu ataupun puasa Ramadan. Berikutnya adalah tentang sholat. Wa yu'maru dzu shalah, dan hukumnya wajib, diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Dzu shalah, anak kecil. Zakarun au unsa, diperintahkan untuk anak kecil baik laki ataupun perempuan. Anak kecil di sini ukurannya yang seperti apa? Karena ada masih bayi setahun, kecil juga 2, 3, 4. Apakah 5 tahun? Kita lihat. Nggak ada ukuran umur. Kadang-kadang di akhir zaman ini kecerdasan berbeda orang. Makin kemarin cepat-cepat banget baru bisa. Bocah kecil masih umur 2 tahun udah gampang cepat banget main iPad. Ya kan gitu. Dia paham banget cepet. Main handphone nggak ada. Dan udah getek banget. Ya, ada nggak pernah lihat? Berarti kan bisa berbeda nih dari segi kecerdasan ataupun pemahaman. Makanya yang model begitu ya, diperintahkannya memang tentu ada syaratnya. Fikih masih mentoleransi ya. Batasan-batasan kewajiban seorang anak diperintahkan untuk sholat fardu. Kita lihat mumayyizun, anak kecil laki ataupun perempuan ini yang seperti apa? Mumayyizun, yang tamyiz, yang alhamdulillah yang mungkin tidak ada keterbelakangan dalam IQ-nya, ya, dia normal. Mumayyiz,
Mumayyiz orangnya sifatnya namanya tamyiz. Tamyiz itu apa ya? Anak kecil yang udah tamyiz atau mumayyiz itu kategorinya seperti apa? Bi ansara. Gambarannya itu anak kecil udah tamyiz. Asalnya tamyiz yumayyiz tamyizan, membedakan, asal kata bahasa Arabnya. Maksudnya membedakan apa? Bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastandi wahdah. Yang pertama, syaratnya ya. Tanda-tanda orang anak kecil itu tamyiz adalah dia bisa makan sendiri. Apalagi nambah, udah tahu bakul yang mana yang datang sendiri. Wa yashrab, bisa minum sendiri. Tentu di sini nggak dijelasin makan dan minum sendiri dengan menggunakan tangan yang kanan. Ajarin, ya jangan kelewatan, keterlanjuran tak. Udah keburu kebot mulu dia. Minum kebot mulu, makan kebot, nulis kebot, nyebok kebot. Jadi awal ajarin tuh, dia megang nih masih bayi pak, kadang-kadang dia udah mulai megang-megang tuh, mau makan pelan-pelan, ya, dia ngomong, mendidik anak sesuai dengan usianya nih, ya. Dia pegang di tangan. Karena tuntun tangan ini, jadi biasa tak dengan pakai tangan kanan. Nah kalau sudah bisa makan dan minum dengan sendirinya dengan menggunakan tangan kanan sesuai dengan syariat, sama apalagi wayastandi wahda, dan bisa cepok sendiri, dia udah mandiri, dia membersihkan diri dari istinjanya, dia habis buang air kecil ataupun besar, dia udah bisa cepok sendiri. Nah cebok ini juga kan macam-macam. Ada masalah sama berentetan masih. Bukan asal-asal cebok. Wayastandi wahda, artinya bisa cebok ini dia udah diajarin sama kita tadi. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan juga diajarin. Ya, istinja yang baik yang benar bilangin. Ya, nah kalau masih ada habisnya jangan selesai dulu, bersihin sampai bersih semua. Baik dia lagi buang air kecil ataupun apalagi buang air besar. Udah bersihin itu semua misalnya, udah buang air, ajarin. Kalau sudah menunjukkan dia paham, itu namanya tamyiz. Dia pak kerjain benar, makannya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, ya. Ceboknya juga bersih. Nah, itu anak disebutnya tamyiz. Ya. Anak kecil memang belum umur balik belum, tapi sudah pintar. Gampangannya bahasa gitu ya. Anak pintar makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri ya. Itu ukurannya ya. Kata ulama, tambahan lagi, anak kecil itu dikatakan tamyiz sebagaimana perintah Nabi. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mata yu'maru shabi bis shalah. Di dasar penjelasan pagi hari ini, kenapa Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan anak kecil diperintahkan wajib sholat? Kapan anak kecil diperintahkan untuk sholat? Mata yu'maru shabi bis shalah. Penjelasan tamyiz, Nabi jawab, kata Nabi, idza arafa yaminah min shimali. Kalau dia udah kenal, udah paham mana sebelah kanannya, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Tadi makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Idza arafa yaminahu min shimali. Dia udah tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Tapi bukan penjelasan secara fisik doang, Pak. Maksudnya itu apa itu? Udah tahu kanan sama kiri, di sebelah kanan nih, sisi kanan nih, tangan kanan nih, sisi kiri nih, tangan kiri. Bukan itu doang maksudnya. Ay ya'rifu, ay ma'rifatu ma yadurruhu wa yanfa'uhu. Itu anak kecil yang pintar udah paham, mumayyiz tamyiz. Kenapa? Dia udah tahu mana yang membahayakan dia dan mana yang
bermanfaat buat dia. Makanya dia dilarang nih, dia kerjain. Kalau paham larangan-larangan dia kerjain, itu namanya dia udah tahu mana membahayakan dia kerjain. Nah, yang tahu apa yang menjadi manfaat kan itu. Pelatihan, cara makan, ini manfaat nih, diambil dikerjain. Paham, diajarin. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ini harus pakai tangan kanan, nanti istinja pakai tangan kiri. Gampangan gitu kan. Gampang diajarin, itu anak kecil disebutnya tamyiz. Prakteknya benar gitu kan. Bukan gampang diajarin doang, tapi prakteknya benar. Ada juga kan yang setengah awal juga gitu kan. Ya namanya bocah, ya bisa tetap aja minum pakai tangan kiri. Ya. Dan seterusnya masih belum bisa daripada istinja. Nah, itu diantara tanda anak kecil yang dikatakan tamyiz. Nah, yang wajib siapa nih? Perintah wajib melaksanakan perintah Allah untuk menyuruh memerintahkan anak tersebut. Ayyajibu ala kullin min abawaihi wa in ala. Nah, di sini kita tahu siapa aja nih yang wajib. Wajib bagi setiap dari kedua orang tua anak tersebut, apakah bapak ataupun ibu. Kalau sampai ngandel kata ibunya, bang tugas lu dulu, gue main HP aja udah. Urusan status gue yang tahu dah katanya. Apaan itu masuk kerja aja tuh bininya. Dua-duanya. Ya. Bapak ataupun ibu ketika melihat anak udah ukuran tadi, ada masa waktu masuk sholat datang atau ada perintah sholat, jelas dia wajib memerintahkannya. Wa in ala, dan ke atas, dan wawunya dan ke atas. Artinya apa? Dia lagi main neneknya, ya. Anaknya nenek orangnya bebas, bayang kagak nggak pikirin gitu. Nggak boleh. Kakek, nenek dan ke atas. Kalau ada buyut juga, ya, dia tahu tuh cicit gitu. Kalau buyut kan cicit itu. Waktunya sholat harus perintahkan. Jadi yang wajib ini orang tuanya sampai ke atas. Wajib memerintahkan sholat kepada anak tersebut. Thummal wasi'u ala malik ar-raqiq. Kemudian kepada siapa? Orang yang diamanatkan. Kadang-kadang bukan bapaknya, bukan engkongnya, bukan neneknya, bukan nyaknya. Tapi dititipin sama tetangga. Al-wasi yang diwasiatkan, bilang ya, ini ntar tolong ya dijaga nih, disuruh kalau waktu sembahyang wajib kan kita pesen nih. Kita tahu namanya anak kecil kadang-kadang dia sibuk mainan, ya. Ntar tolong diingetin ya sembahyang nih. Maka yang diwasiatkan dia harus menjalankan amanah. Kadang-kadang orang kagak dititipin, masa bodoh anak orang mau ujirin. Nah, wajib susah banget jadinya. Jangan terima titipan kalau memang diberat untuk memerintahkan sholat kepada anak yang dititipkan kepada dia. Wa ala malikir raqiq, kalau zaman dulu ya, wajib bagi siapa? Majikan yang dia punya budak. Untuk apa? Memerintahkan budaknya ini menjalankan sholat. Biha ay bis sholati. Ya, perintah wajib memerintahkan anak asba'a yang sudah berumur 7 tahun. Nah, di sini masuk toleransinya. Udah pintar anak 5 tahun. Ya. Udah pintar duluan, udah tamyiz duluan. Yang tadi saya katakan tuh zaman sekarang cepat banget paham-pahamnya, diajarin cepat. Tamyiz boleh aja sebelum 7 tahun kita perintahkan sholat 5 tahun ya, ataupun 6 tahun biasanya. Nah, makanya dalam hadis ini perintah untuk sholat itu nggak langsung perintah. Dalam kitab hadis dijelaskan di hadis ini kan muru, hadis itu kan gitu kan. Hadis itu kalimatnya seperti ini: muru, perintahkan oleh kalian anak kalian bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin,
Perintahin apa? Sholat fardu. Kapan? Wawnya aliyah, ketika saat itu mereka udah umur 7 tahun. Ini bukan asal perintah, tapi tentu ada pelajaran juga sebelum dia. Jadi gimana mau sembahyang? Bayang loh. Bayang apa Pak? Bayang ya, orang-orang itu bayang kan. Nah gimana caranya? Sekolah aja kagak katanya. Ya wajib. Wajib diapain? Diperintahkan itu ada mukadimahnya, ada pendahuluannya, belajar. Maka di sekolah itu ada pelajaran agama, kalau umum ada pelajaran agama, kalau MI ya agama semua ada tuh. Ya. Di situ diajarin penting masuk jenjang pendidikan dasar, MI ataupun sekolah dasar, khususnya ilmu agama tadi. Untuk apa? Dia tahu ada perintah kewajiban sholat minimal dalam rukun Islam. Ini rukun Islam. Mengenalinya rukun Islam. Berarti apa itu arti rukun? Fondasi Islam seorang muslim. As-sholatu, sholat 5 waktu. Ya. Jadi perintah nggak langsung perintah. Kita ajarin dia masukin sekolah. Ya. Pulang kita tanyain, "Tong udah belajar apaan? Belajar tentang sholat ya?" Kalau kita bilang sembahyang kan gitu, sama aja. Ya. Sholat bahasa syariatnya, bahasa keseharian namanya sembahyang. Sembahyang katanya. Ya paham dah masalah sembahyang apaan? Sholat. Ya. Nih, arti sembahyang itu menyembah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyembah eyang, bukan. Eyang iya kali ya. Menyembah yang kuasa, Allah Subhanahu yang esa itu arti sembahyang. Sholat. Nah, jadi kayak kita taruh titipin sekolahin. Kalau nggak mau sekolahin, ajarin itu di rumah privat. Ya, aku buat sekolah anak. Ya udah, wajib nih orang tua ngajarin langsung. Di sekolah ini juga wajib kita tanya orang dari sekolahan, jangan melepas-lepas saja. Tanggung jawab gurunya tuh. Gua di sekolahin udah bayar. Bayar berapa? 3 juta. Ya, bayar nunggak mulu. Ya, mau anaknya bisa. Pulang bukan sekolah nunggak Pak, saya sering katakan tuh. Pulang dari pesantren, anak kita tes juga. Kalau gitu, berapinya nih, bapaknya nggak bisa juga, nggak tahu gimana mengetesnya katanya. Panggil ustadz dah, belajar bareng-bareng, jangan anaknya doang belajar. Ya. Supaya apa? Khusus orang tua tadi ini dia udah paham di sana, guys. Cara wudhunya, sholatnya, ajarin bilangannya, ya. Kapan kerjainnya, tandanya apa? Kalau udah masuk waktu ada azan dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu sebelumnya harus dipelajarin atau diketahui oleh seorang anak untuk dia bisa ngerjain ibadah sholat. Belum jelasin, jangan jelasin yang arti dalam dulu. Sholat tuh kamu Allah harus khusyuk. Nah bocah, ya ada suara telolet di keluar. Bapaknya lagi ngomong dia nggak pikirin katanya. Emang pikirannya belum nyampe. Ya khusyuk apa? Tingkatannya baru muru. Ajarin, kasih tahu tuh ada kewajiban sholat, suruh perintahkan mereka. Walau qada'an, meskipun sholat qada' begini, ya. Jadi suruh, jadi saya tahu dah nih, udah mulai disuruh dah, udah diajarin. Ya. Jadi suruh sholat udah umur 7 tahun tadi ya. Syaratnya 7 tahun dan syariat. Nah ini terus Pak. Selama ini kita nanti di akhir disebutkan wala nihayat al-amru. Perintah ini nggak selesai sampai dia dikatakan udah bisa mandiri untuk sholat. Perintah ini nggak selesai sampai dia bisa mandiri, bisa sholat, artinya nggak perlu disuruh, bayang sendiri. Berarti selama itu masih wajib kita. Jangan mentang-mentang udah nyuruh. Yang awal waktu saya udah suruh kata bapaknya, mau sembahyang mau kagak dosa urusan dia, nggak bisa. Selama masih tanggung jawab ada hadis sahih disebutkan. Nanti pada hari kiamat
seorang anak meminta pertanggungjawaban kepada Allah terhadap orang tuanya. Sahih dari kitab Nasrul Diniyah yang ada di buku itu, dari kitab pendidik anak. Kapan ketika orang tua tidak memerintahkan ibadah kepada anaknya, yang paling inti sholat. Sholat dijamin aja, sibuk sama urusannya masing-masing. Pagi gelap pulang, apaan tuh? Kalau dia ingetin ini, takutnya dia nyalain lilin. Pagi gelap pulang, nggak tahu tuh kondisi anaknya, sekolahannya, pelajaran, jangan. Ini perintah ini ngingetin buat kita, wajib bagi setiap kita memperhatikan anak kita dari sisi apa saja. Ya dari sisi tadi makan, minum, istinja, kemudian dari segi khususnya lagi perintah sholat. Udah diajarin ini disuruh Zohor udah mau habis, jam 3 misalnya asar ya, kita ukurannya misalnya udah mau asar, dengan lama asar. Nah, bapaknya baru pulang bisa asar. Tadi bayang nggak? Zohor, anaknya bagus jujur nih, harus ajarin jujur juga. Ya lupaan mbak, dan semuanya walau kotoran tetap. Udah kelewatan, tetap ajarin. Yaudah, semayang zohor. Semayang apa? Zohor tapi kotor. Apa itu? Bayar utang. Ya, walau kotoran. Jadi jangan kita kelewatan. Yaudah, tetap tungguin asar aja. Asal lewat lagi. Ya tungguin maghrib kan? Jangan. Yang udah kelewat, yang udah diajarin kan, dia tahu tapi namanya tadi itu anak-anak, dia sibuk sama mainan dan yang lainnya. Ya udah, meskipun udah telat, tadi nggak sholat ya, misalnya subuh. Nanya sholat, tadi subuh bayar nggak? Baru nggak orang tuanya, siangan, langsung makan nasi uduk, langsung kebrikip ke sama orang, temen dan nungguin berisik banget. Ya udah ada, bayar. Nanya lagi sholat nih, yang subuh tadi, apa ya dikasih tahu aja, bayar keamanan, bayar utang, karena itu wajib kan, bayar utang. Meskipun kotor, tetap wajib kita suruh. Jangan ditinggalin itu. Paham baik, walau kotoran. Wa bi jami'i syurutiha. Makanya saya katakan, dia sholat bukan asal sholat. Ajarin itu tadi, dari yang tadi ada perintah wajib sholat, ada berapa sehari 5 kali, subuh berapa rakaat, sekian seterusnya. Dengan syaratnya juga, ini kudu wudu, wajib berwudu, ajarin itu. Itu dikatakan tadi pelatihan pendidikan ilmu untuk sholat dulu. Wudu. Ini dikatakan wa bi jami'i syurutiha. Berarti kemana Pak? Yang paling enak ke masjid dah. Nggak pakai nanya lagi tuh. Ngadapnya kemana? Ikutin imam. Nah kalau di rumah repot nih. Kalau di hotel ada tangga panah nih. Ini anak baru tumben, nggak pernah lihat anaknya sholat, bapaknya sholat lagi. Kalau anak itu bilang nyuruh sholat, dia bingung, dikelar aja sejadah, wudu kagak, baru bangun tidur sembahyang aja. Nah kasih tahu, wudu dulu, caranya ajarin, ya. Dan ngadap, ini syarat Pak, syurut, ngadap kiblat. Mana Pak? Ah, wudu nggak tahu kan? Pertamanya nggak sembahyang juga kagak beda. Lihat aplikasi itu, ya, Muslim Pro, putar-putar aja tuh, balik ke sana terus, berarti itu kompasnya arah kiblat. Mana canggih Pak, ya kita di mana aja juga ada istilah nggak tahu kiblat sekarang, ya nggak ada handphone, pakai alat manual, namanya kompas. Itu yang dikatakan ajarin, perintahkan untuk sholat anak-anak kita yang udah umur 7 tahun, ya dengan syarat-syaratnya sholat. Jadi jangan asal sholat aja. Syaratnya tadi bersuci, wudu, ngadap kiblat, ya. Tempatnya juga bersih, sejadahnya bersih, suci maksudnya. Asbah ba'da 7 sinin ay 'inda tamamiha. Ketika sudah bersempurna umur 7 tahun, bukan lagi kadang-kadang orang ini Pak, umur berapa ya? Umur berapa ya kalau 30 jalan 31, umur 30 ya kan? Jalan 31, nah berarti itu 30 udah selesai belum?
Yang lari berapa itu? Lari di jalan, ya kalau mau cepetan lagi ya lari gitu. Nah ini itu bahasa sempurna Pak. Berarti udah sempurna 30 contohnya nih ya. Mau ke 31. Nah ini udah sempurna 7 tahun. Jalan 8 bahasa gitu. Mas Ari kata Pak yang jawab itu 7 jalan 8. Ya, itu istilah aja. Itu maksudnya udah sempurna 7 ya, udah mau masuk ke 8. Wa in mayyaza qablaha. Jadi fikih kasih toleransi 7 tahun. Meskipun udah pinter sebelum 7 tahun. Perintah wajibnya 7 tahun. Saya katakan kalau mau ngajarin sifatnya yang udah sekedar kadang-kadang, udah pinter anak udah 6 tahun misalnya, sebelum 7 tahun kan 6 tahun misalnya, udah pinter paham bisa diajarin, boleh aja. Nggak ada larangan kudu nungguin 7. Ya, tak aja dah nungguin 7. Anakku pinter banget tuh, biarin nungguin 7 gitu. Nggak apa-apa, ajarin sifatnya masih sunnah. Ya, kebaikan, sunnah itu kebaikan orang tua. Ya. Nah nanti udah 7, hukumnya wajib tuh perintahnya. Memerintahkannya wajib kepada mereka. Wa yang bagi ma'asiratil amri at-tahdid. Satu saat yang anak nggak bisa dibilangin disuruh sholat, dia masih main aja, ya, atau merengkal Pak. Merengkal, lawan. Bantah mulu. Ya salah bapaknya nggak sembahyang. Bayang, bapak ayo sembahyang. Bapaknya sholat, orangnya sholat. Jadi, ya, contohin dulu, sebutnya dia tuh. Kalau mau nyuruh orang, kerjain dulu gitu. Kalau memang anak misalnya, nah bapaknya udah sholat, gitu. Disuruh susah banget. Boleh, yang bagi sebaiknya dalam nada memerintahkan itu at-tahdid, keras boleh, kalau memang dibutuhkan. Ini mentok dapat dari ujung, bukan baru-baru udah keras. Baru tumben disuruh sembahyang, bayang. Mental dia. Jadi banget ya bapak itu. Sholat. Mentok seandainya udah nggak bisa juga, boleh at-tahdid dengan nada yang keras. Jangan kayak orang marah-marah banget, ya diatur aja gitu. Jadi kalau kebun binatang keluar semua kan. Tinggal menyuruh anak supaya sampai kebun binatang keluar. Binatang keluar. Ya itu. Alhamdulillah min dzalik itu. Wa yudrabu. Ya. Selanjutnya sampai umur 10 tahun kan. Suruh terus 7. Mau dapat masuk hitungnya bukan 7, 8, 9, 10 tahun sempurna. Begitu udah bukan mau 10, ini umurnya udah 10 sempurna. Makanya tadi 3 tahun kan masanya dari umur 7, 8, 9, 10. Dan diwajibkan memukul anak tersebut. Perintahnya wajib pukul, darban mubarrihin wujub. Ketika kapan? Ketika usianya udah 10 tahun sempurna, masih nggak mau sholat juga. Ini udah 3 tahun pelatihan. Nah, orang pelatihan kantor aja 3 tahun, udah matang Pak. Bisa dia mahir, pandai sesuai dengan bidangnya. Masih belum mau juga, udah 3 tahun disuruh. Pantas kan? Enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak setahun, enggak 2 tahun, 3 tahun. Kalau memang nih anak enggak sholat juga, wajib yudrab dorban, pukul aja itu. Jangan ditelan dulu nih mentah-mentah. Saya mau jelasin pukulnya mau dari gimana nih. Habis sih pukul maling Pak. Pukul itu anak royok aja. Habis royok. Pukul yang memang tidak melukai. Pukul aja pakai duit cepetan. Ayam.
Siap katanya. Siap. Juga habis dah. Diambil lari main. Sekali aja ya. Artinya kalau itu tambahan saya tuh Pak, pakai itu tambahan saya itu. Ya, kalau bisa nggak apa-apa ya, cuman kan nggak disebutin. Karena zaman sekarang gitu orang ada mulus, beres, anak mah kasih duit jajan, suruh nurut dia. Nah kalau bapaknya udah miskin kere, nggak sembahyang lagi. Ajarin tentang ini kesadaran, ya. Harus dia kerjain kewajibannya. Pukul boleh kalau udah sempurna umur 10 tahun berarti masuk mau 11. Dengan korban ghairu mubarrihin, dengan pukulan main fisik yang tidak mubarrih, yang tidak melukai muklim, nggak sakit. Ayo bayangin gimana pukul yang nggak sakit. Kirain diri lulus saja. Atau kata ulama, ada sakit dikit boleh, tapi jangan sampai mu'athir, bikin bekas. Ya mungkin dia belum diajarin sama orang tua kita dulu kali ya. Ya kita kalau ngapain empos atau dia tahu kan sekarang empos. Iya tadi empos. Rumahnya depannya pohonan, pulang main batang pohon, mau TK ya itu bapak. Habis empos warna merah. Ya mungkin kita husnuzon, ilmu ini belum sampai ke zaman dulu. Karena beda Pak, zaman sekarang sama zaman dulu. Nah ibu-ibu dulu kita aja dulu kerudungan aja sekarang kan rapat, udah bagus sekarang. Dulu tiba cuma nyantel doang, ada kan? Kerudungan. Kita lihat misalnya foto orang tua kita dulu yang memang dulu banget. Ya. Kerudungan, cuman datang ke pengajian Mas Salim, ya. Kerudungan yang udah menanggal doang. Ya orang-orang kantor gitu tuh kadang kalau kondangan gitu. Ya. Zaman dulu tuh Betawi, karena memang ilmu belum merata. Ya. Sekarang kebangetan pengajian udah banyak banget. Banyak kan pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak kan. Ya. Senin lain, Selasa lain, seragam beda. Pagi lain, siang lain. Ngaji sehari 2 kali tuh. Ya pengajian lima seragam. Ngaji saya Jumat lain, Sabtu lain, lain semua hari. Nah, ya, jadi mukul main fisik boleh, mukulnya, tapi jangan yang bikin bekas. Ya, nonton tambangnya banyak menarik aja, kayak buru gitu, sekolahan ya. Lihat tuh, copot, ubin sampai bekas jangan, ya boleh aja, kita tepok aja, yang penting tidak melukai. Tepok kan nggak ada, tepok biasa, masih bayar, ya boleh gitu, bukan nggak boleh main fisik Pak, ya, yang penting kan nggak nyakitin. Ya. Kenapa? Kamu belum sholat juga. Udah 10 tahun lebih nih, mau orang 11. Ini perintah Nabi gitu. Ya kalau dia masih melawan dunia boleh. Jadi boleh kan main fisik, nanti fisik di sini menepuk, menegur, ya lus-lus silakan. Yang penting itu anak mau sholat. Yang penting juga jangan sampai memukul di sini yang memberikan bekas. Jadi itu haram. Kalau udah sampai ke bekas, bukannya bagus ya bapak, haram, nanti nyiksa namanya. Bekas pada itu lagi main sama temennya, dibuka pahanya, lagi berenang di kali, ada hitam semua loh, digigit setan kan? Bisa gitu kan, cuma setan bukan kan? Bapak setan bukan katanya. Ini itu nggak boleh haram. Dulu kita Rasulullah tadi orang tua kita belum tahu, namanya nggak tahu ya nggak ada hukum kan, dimaafin ya. Tapi sekarang nggak ada istilah nggak tahu, kenapa pengajian ngambrak, tinggal mau bertanya, boleh kan nih kalau nggak ngaji datang WA Jabri ataupun Parani Ustaz ulama, boleh kan yang saya ini nggak mau sholat juga, nggak mau sekian dan di atas 10 tahun, kalau saya main fisik boleh ya? Kan dikasih tahu, yang main boleh kan boleh. Boleh, siap, boleh.
Ada syaratnya, jangan melukai ataupun jangan bikin bekas. Kalau nampar aja kan kencang bikin bekas, itu nggak boleh. Ya. Ba'da istikmaliha lil hadits sahih. Karena ada hadis Nabi yang sahih. Muru, kata Nabi, perintahkan oleh kalian as-sabi, anak kalian yang kecil, bis salati, untuk salat idza balagha sab'a sinin, kalau mereka sudah sampai umur 7 tahun. Dan apabila sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka boleh pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, enggak menyakitkan. Ada dua nih, enggak menyakitkan dan juga enggak melukai ataupun tidak membekas. Itu yang dimaksud dengan perintah memukul. Disebutkan juga di sini, sebagaimana juga wajib perintah kewajiban lain. Udah mau Ramadan nih, kan anak kasih tahu, nih besok bulan puasa Ramadan, kita wajib puasa, kasih tahu. Nah, termasuk juga diajarkan, ini besok ada yang ibadah sunnah. Jadi kalau bisa nih Pak, mulai besok insya Allah ya, di Senin 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 disunahkan puasa. Yang mau bisa 9 hari silahkan, bagus. Nggak bisa separuh, 9 separuhnya Pak bagi 2, 4,5. Ada puasa 4,5 ya. 4 atau 5 hari dah. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ya. Kalau enggak 4 hari. Kalau enggak juga seperempatnya itu 2 hari atau 2, minimal 2 yang ada sebutan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ini kasih tahu Pak anak kita. Orang tua kita mereka tadi di satu sisi mungkin belum tahu, tapi di satu sisi perintah ajaran sunnah ditekanin banget Pak. Ya dari kecil kita nggak tahu hukumnya apa ya. Tapi disuruh besok lebaran haji, tahunya gitu kan, lebaran haji. Nah, di puasa, dari kecil kita puasa tuh 2 hari. Belum tahu tuh artinya apaan, puasa aja 89 Tarwiyah sama Arafah. Begitu udah gedean dikit kita ngaji ataupun kita sekolah paham. Terus kebiasaan. Ini besok ada perintah puasa sunnah. Ya, jangan puasa sendirian. Ini puasa yang memang disuruh bareng-bareng, sifatnya sunnah. Ini kita ajak kalau dia lagi suci, ya jangan dipaksa lagi main haram nggak boleh. Ya, kemudian anak kasih tahu. Ya. Ini besok kita puasa, kasih tahu kalau belum tahu puasa apa kasih tahu. Ya. Ini semestinya puasa 9 hari, kita nggak bisa 9 kan, minimal 2 hari. Ya. Mentok banget paling males. 1 hari. Mudah-mudahan 9. paling males. Tanggal 9 doang. Jatuh. Ini tingkatan orang-orang paling males. Jangan kata orang di sini ya. Gitu. Ya 9 doang, ada juga Pak. Jangan. Ya. Kalau yang urusan ibadah, contoh yang di atas, jangan contoh yang paling bawah. Jangan mendingan daripada bersetengah. Bisa 9, ya kita nggak bisa kali 9, 2 aja dah, misalnya. Silahkan yang 9 ya separuh boleh, minimal Tarwiyah dan Arafah selama 2 hari. Insya Allah ada anak-anak kita Pak, dari sendiri mungkin yang umuran yang tadi dia tuh umuran 7 tahun, kasih tahu aja di puasa. Ya. Insya Allah kan enak puasa semua keluarga makan tupatnya enak. Itu puasa semua kan ada juga yang nggak puasa orang makan tupat juga ya nambah lagi. Atau malu namanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan persiapan menyambut bulan Dzulhijjah menjadi niat Allah, jadi bikin panjang umur buat kita semua, berkah umur kita, berkah daripada ilmu kita, karena banyak dosa kita Pak. Ada yang nggak bisa terhapus dengan umroh kita, ada yang nggak bisa terhapus dengan sholat kita. Dia hanya bisa terhapus dengan puasa sunnah Dzulhijjah. Makanya kalau kita nggak kerjain sunnah Dzulhijjah, minimal tadi itu 2 hari, takutnya dosa kita masih ada tersisa karena setiap tahun kita pernah puasa Dzulhijjah.